Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dimanapun berada. Jumpa lagi kita ya. Kali ini saya akan bikin video khusus untuk para pendengar RRI Pro 1 Semarang. Waktu itu saya sharing soal resep seblak. Nah, ini adalah versi videonya, supaya kalau yang pengen nyoba bikin itu bisa dapet gambarannya ya, seperti apa proses pembuatannya. Nah, jangan lupa untuk selalu support dengan cara like and subscribe, dan juga tinggalkan komentar di YouTube channel Emi Resna Saja. Untuk resep lengkap akan saya cantumkan di description box. Cara melihatnya adalah tinggal klik saja tanda panah di bawah pojok kanan, itu langsung bisa lihat resepnya sambil tetap bisa menikmati video ini. Mudah banget ya, jadi sekalian cross check ada yang kurang atau mungkin ada yang kelewat dengan cara seperti itu ya. Selamat mencoba. Seblak sendiri dikenal sebagai jajanan dari Bandung, jadi cita rasanya itu ada pedas, asin, level-levelan lah untuk pedasnya gitu ya. Jadi ada yang sampai level 10, top banget dah itu pedasnya. Oke, tahapan pertama ini saya masukkan dulu pasta, saya pakai makaroni elbow, kemudian juga kerupuk, saya pakai yang jenis kerupuk ikan. Ini langsung dimasukkan sebelum airnya mendidih, jadi istilahnya biar dia kayak proses ngerendam gitu ya. Secara umum jenis pasta itu akan matang dalam 8 menit. Jadi usahakan ngerebusnya cukup 8-10 menit aja ya. Nah, kalau dia sudah mulai mengembang, cirinya adalah warnanya mulai transparan gitu ya, kayak kerupuknya gitu. Itu biasanya saya biarkan dulu sambil nanti kita proses selanjutnya. Jadi nanti kita tiriskan juga untuk pasta dan kerupuknya ini. Ini untuk gambaran sekilas bumbu-bumbu yang dipakai, simple banget ya, nanti ada di description box. Oke, sekarang kita lanjut mulai menumis bumbu halusnya. Ini hanya pakai cabai merah keriting karena yang cabai rawit pedasnya saya skip. Kalau mau sih bisa ditambahkan sekitar 3 atau mungkin sampai 5, itu nampol banget dah, udah cocok banget secara bumbu ya gitu. Nah, yang khas dari seblak ini adalah aroma bebawangan dan juga kencur, itu yang paling unik. Jadi jangan lupakan bumbu itu ya, bumbu kencurnya ya, jangan ditinggal. Bisa pakai yang bubuk seperti saya, atau kalau misalkan mau pakai yang kencur yang langsung itu juga bisa, sekalian dihaluskan dengan bawang-bawangan ini. Gitu deh. Nah, ini saya sisihkan karena sebentar lagi kita akan masukkan telurnya. Jadi kayak bikin orak-arik gitu, jadi supaya dia sama kayak bikin apa ya, kayak mie instan gitu kan. Masukin aja telurnya. Oh iya, saya tambahkan dulu garam sama kaldu jamur ya. Nah, nanti kalau untuk telurnya itu simple, cuma dibikin kayak orak-arik gitu. Nanti kalau sudah, baru kita akan tambahkan air dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, ini kita sisihkan dulu bumbu tumisnya. Terus kita mulai masukkan deh si telur, ada 2. Lucu ya bentuk telurnya. Tapi karena diorak-arik ya, kita kacau-kacaukan ya. Orak-arik itu kalau bahasa kerennya kacau-kacaukan gitu. Nah, ini diginiin aja, terus mulai tambahin sebagian bumbu. Prosesnya habis ini adalah menambahkan air. Tidak usah pakai gelas ukur, jadi saya hanya pakai gelas biasa aja. Itu kurang lebih, kalau suka yang kuahnya agak banyak mungkin bisa pakai 3 gelas. Saya hanya pakai sekitar 2,5 gelas blimbing ya. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman mengukur air ketika tidak ada gelas ukur, kurang lebih seperti itu. Ini saya pakai 1, terus 2, itu pun bukan yang sampai penuh banget ya, nggak sampai 3 gelas sih ini. Hasilnya nyemek, Semarang banget ya, nyemek gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita biarkan dulu sampai mendidih. Nanti baru kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, ini udah mulai mendidih, kita masukkan dulu mie kering. Kalau mau pakai dari mie instan bisa, itu sekalian juga tambahkan yang biasa kan mie instan ada bumbu minyak sama kecap. Nah, itu ikut dimasukin aja. Kalau saya karena pakai mie biasa, ya udah kita pakai mie aja polosan gitu ya.
Nah sebenarnya beberapa kali kalau saya lihat kuahnya itu kan ada yang warnanya sampai merah gitu ya, itu biasanya ditambahkan cabai bubuk atau juga mungkin kombinasi antara ada saus tomat ataupun saus sambal ya, untuk develop rasa pedasnya juga biar makin nampol. Nah ini saya hanya sedikit aja pakai saus tomat, jangan kebanyakan ya supaya rasanya tidak terlalu asam gitu. Terus kalau sudah kita aduk-aduk lagi, tadi udah masuk ya sosis dan juga irisan bakso, itu juga dikombinasi ya. Jadi kalau kayak baksonya kan saya pakai bakso ayam warnanya putih gitu, nah sosisnya saya pakai yang dari sosis sapi, kurang lebih kayak gitu. Jadi hanya untuk kompleksitas rasa aja. Nah ini tadi yang udah kita tiriskan, posisinya sebenarnya sudah matang ya. Jadi kerupuknya juga udah mulai transparan, kemudian juga untuk pastanya juga sudah matang. Jadi sebenarnya ini hanya untuk finishing aja sama membuat bumbunya tuh lebih meresap aja. Perlu ditambahkan seperti gula pasir, kecap manis sedikit, dan juga tadi kalau suka yang rasanya pedesnya nampol itu bisa pakai tambahan saus sambal gitu ya, itu juga enak banget. Pokoknya jangan lupa tambahkan gula pasir untuk ngebalance ya, jadi rasanya biar tetap enak kayak gitu. Nah ini kita biarin aja sampai dia mulai menyusut. Tapi kalau misalkan suka yang lebih berkuah, mungkin sampai di tahap ini juga sudah cukup, atau bisa juga airnya tadi ditambah. Jadi istilahnya jadi 3 gelas penuh gitu ya, itu juga bisa, bagi sesuai selera aja. Bagi yang suka berkuah banget bisa pakai kuahnya juga dibanyakin gitu ya. Seperti itu aja, simple banget ya. Nanti tinggal kita tambahkan. Nah ini tadi saya coba supaya rasanya ada pedes-pedesnya, soalnya kalau flat banget nggak pedes tuh kayaknya gimana gitu, ada yang kurang gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah matang. Tadi sekali lagi kalau pengen yang warnanya mungkin merah banget ya, itu bisa bermain di tambahan saus sambalnya atau di jumlah cabenya. Kadang ada juga yang pakai cabai bubuk gitu ya, bener-bener yang suka level berapa gitu ya. Kalau saya jajan tuh mentok-mentok level 3. Kalau level 5 tuh udah pedes banget menurut saya. Selera aja sih ya. Ini yang belum masuk hanya daun sawi sama daun bawang diiris memanjang, itu doang sih. Lainnya tinggal nunggu menyusut aja untuk kuahnya. Nah kemudian saya juga akhirnya menambahkan saus sambal supaya warnanya menarik, sehingga bisa membuat visual dari sebelah ini juga terlihat keren gitu ya. Terakhir tambahkan aja irisan daun sawi dan juga daun bawang, ini supaya makanan kita ada kontribusi serat pangannya ya dari sayuran gitu deh. So ini sudah selesai, tinggal kita siap-siap untuk plating. Nah ini saya plating simple, hanya pakai piring biasa. Kalau menurut saya sih supaya panasnya bertahan itu enakan pakai mangkuk kayaknya ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman lebih suka yang kuahnya banyak, itu tadi bermain di takaran airnya, tinggal ditambahkan saja. Kalau ini kategorinya nyemek gitu ya. Semarang banget gak sih suka nyemek gitu. Nyemek itu yang kayak kayak kental tapi gak kental banget, cair juga gak cair banget gitu ya. Tapi saya juga penasaran gimana ya kalau di platingnya tuh pakai mangkuk. Nah saya nanti akan coba juga, selain plating pakai piring juga pakai mangkuk kecil. Nah jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe YouTube channel Emi Resna Saja, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Ini yang foto pakai piring flat, dan saya juga nyoba untuk plating dengan mangkuk kecil, kayaknya lebih menarik ini ya. Nah silakan misalnya teman-teman ada yang mau menjadikan seblak ini sebagai ide usaha, ini bisa banget. Silahkan setting harga yang sesuai dengan target konsumen teman-teman gitu ya. Istilahnya kalau buat tidak harus jualan sih, tidak harus untuk usaha, tapi istilahnya kalau bisa membuat atau menyiapkan sendiri buat keluarga di rumah, itu juga bakalan seru ya kan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton tayangan ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.
Terima kasih banyak ya RRI Pro 1 Semarang dan juga seluruh pendengar. Sampai jumpa.